Mas Billy, aku boleh ngomong bentar ya. Aku sih seumur-umur belum pernah baca Alkitab sampai tuntas gitu ya, belum pernah. Tapi ya yang aku bingung, menurut yang aku pelajari di sekolah, karena aku nggak disekolahkan di negeri ya dari kecil. Kan itu kalau menurut yang aku dapat pelajarannya, agama Kristen itu kan enggak nyuri kitab Yahudi, dari mana gitu ya? Dari gini nih, aku sekolah dikasih tahu bahwa Yesus itu kan sebelum terjadi kitab, orang Kristen itu udah udah mengenal ajaran Yesus, dari Yesus ngomong ke murid-muridnya, sehingga kami itu tidak mencuri kitab Yahudi, itu dasarnya dari situ. Jadi sebelum ada Alkitab, ajaran Kristen udah jalan tuh yang aku tahu ya, udah jalan. Setelah itu agama itu dikanonkan kan, kitabnya dikanonkan jadi Alkitab. Nah, gereja itu nyocokin ajaran yang selama ini diajarin sama Alkitab yang udah jadi, sama nggak? Oh sama, ya udah nggak apa-apa, diterima. Orang sama ini begitu. Jadi saya tuh rada bingung kalau dibilang nyolong, nyolongnya di mana ya? Enggak, saya sih enggak ini ya, saya sih santai Ya, aja gitu. Nyolongnya ya. di mana gitu, bingung saya. Pertama, ya mungkin karena ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Nah, kita lihat otoritas Taurat itu punya siapa sih di dunia ini, dipercayakan oleh dari Tuhan oleh siapa, kepada siapa? Kita lihat. Eh, 30 ayat 4. Perkenalkan, saya adalah sang iblis. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus. 4. Ya, kita pahami dulu sejarahnya, baru kita tahu menerangkan juga, Bang, sang iblis. Oke, Pak Billy lanjut, Pak. Ulangan berapa, Oke. Pak? Jadi di dalam Ulangan 33 ya, berbunyi gini, Nah, Torah Bang sifat Billy lalu kenapa Mose. buka kitab Ulangan? Kan Ulangan itu diajarin sama Yesus waktu Yesusnya ngomong. Bukan. Yesus belum kan ada. ngomong. Yesus nggak ada hubungannya dengan kitab Torah. Iya, Yesus itu tahun berapa muncul ke bumi? Muncul ke bumi ya. Padahal Yesus Iya. itu sudah ada sebelum bumi dijadikan katanya. Jadi- Tapi yang muncul kita nampak dengan alam kasat mata kita pada zaman Raja Herodes. Nggak, Jadi waktu Tuhan yang belum ada disembah oleh Musa, Yesusnya kan Tuhan yang belum disembah ada. oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, silakan Pak Billy. Ya, Tuhan yang Nah, disembah jadi oleh Abraham, Tuhannya, Ishak dan enggak, Yakub bukan aku nanya dong, aku lagi belajar. Nah, jadi Tuhan Mas Billy itu namanya siapa? Lah, kalau saya kan namanya Gusti Yesus, gitu ya, Tritunggal. Nah, sekarang Mas Billy itu Tuhannya siapa? Kami menyebutnya Hashem atau Adonai. Ketika kita sedang berdoa, kita menyebutnya oke. Adonai. Namanya Ketika kita Tuhannya sedang berbicara Adonai seperti berarti. ini, gini, saudari lu, ketika kita sedang berbicara santai seperti ini, kita menyebutnya Hashem. Tapi ketika kita berdoa, kita menyebutnya Adonai. Tidak boleh kita menyebut nama aslinya. Kami tahu cara mengucapkannya, tapi tidak boleh. Hanya seorang Kohen Gadol, imam besar saja setahun sekali, dia masuk ke ruang yang maha kudus dan menyebut nama asli. Itu doang. Nah, Ada tata sekarang caranya, Kak. Tata caranya ada khusus. Orang itu kusuk memang menjalani ibadah itu, orang Yahudi itu kusuk, bukan kayak orang Kristen amburadul. bukan gitu ya, aku nggak begitu nih ya. Aduh, aku jadi buyar konsentrasinya. Lanjut lah. Enggak, Iya, saya kalau seumur-umur, enggak dengerin nih. Saya seumur-umur hidup ya, sampai begini tua, baru denger saya yang beginian tuh di TikTok. Jadi saya bingung. Gini kak saya potong. Kami untuk menyegarkan pengikut Kristus, lakukan ajaran Kristus. Memang ngelakuin ajaran Kristus lah, Mas. Aku sedari kecil di sekolahan Loh, ya Kak, dikasih dengar tahu. dulu Kak, makanya saya bilang tapi kakak masih melakukan masih juga Masih melakukan apa? Enggak kedengeran. hari Sabat apa namanya tadi juga Apa lu sendiri lupa? Oh, putus. Sebenarnya hukum yang diajarkan Yesus itu adalah hukum yang terutama, kata Yesus, ialah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Ditambahin oleh Yesus tuh.
Baru kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu diambil dari Torah. Bunyinya apa? Ve'afta et Hashem Eloheka bekalefah gitu. Tolonglah. Tolonglah Kristen ini jangan ke Yahudi. Biarlah Bang Billy aja yang Kalau jalan. saya mah, Mas jangan urusan, dengerin dulu. Saya mah nggak mau, saya mah orangnya penuh percaya diri. Saya mah nggak mau disama-samain, nyamain sama apapun, gitu. Nggak mau saya nyamain diri sama apapun. Kalau saya Ya, saya sebagai masalahnya, manusia, Bang. saya penuh percaya diri. Bang Billy mau bertanya nih, Bang Sebagai Billy. umat Kristen juga saya nggak mau menyamain diri sama siapapun gitu. Kadang kalau di sini mas saya cuma nanya bingung aja, kok ada ya gitu. Hanya itu yang saya kasih tahu bahwa saya orangnya penuh percaya diri. Bang Billy katanya tadi Mesias yang ditunggu itu belum datang dan malah ditunggu-tunggu sampai sekarang. Iya Bang Billy. Ya, ya. Jadi Mesias itu bagi orang Bang Billy, apakah itu Mesias itu siapa? Apakah dia adalah Tuhan atau seorang nabi gitu? Bukan, Mesias itu bukan Tuhan. Dalam Yesaya 11 jelas dikatakan yang kesukaannya ia takut akan Tuhan. Jadi Mesias itu manusia sama seperti kita, darah dan daging, tapi dia melebihi Musa dan melebihi Salomo hikmatnya. Dan waktu zaman dia itu lahir, yang ditunggu-tunggu orang Yahudi itu kan yang gagah perkasa tuh, yang bisa jago perang. Ternyata Yesus itu yang dikatakan Mesias, tanda kutip kata mereka, tidak mencerminkan apa yang seperti yang tertulis itu. Makanya orang itu menanti-nanti. Sementara orang Aku ngomong dulu dong, bentar doang. Dan gini, Bang Gini Billy. ya, boleh nggak ngomong dulu? Turun Bu, kalau percaya diri. Gini ya, Hadijah, saya ini naik ke sini hanya sekedar ngobrol dan tidak mau menyamakan agama saya dengan siapapun orangnya. Ya, saya pure pengen tahu. Kok Tapi memang ya sekarang yang ada begini? tren. Memang sekarang ada tren Kristen ke Yahudi-Yahudian. Sudah mulai tren belajar bahasa Ibrani. Tapi mereka belajar Talmud, Mishnah, Gemara. Tapi nggak nyambung itu semua yang dia pelajari itu menjadi racun bagi mereka sebenarnya. Tapi yang belajar, jangan gitu loh. Yang belajar Ibrani itu ada orang-orang lain juga loh, saya dengar-dengar. Enggak, maksudnya ada orang-orang Kristen Pihak yang belajar yang lain. Talmud, Mishnah, Gemara untuk mencari Yesus. Tapi yang Mereka belajar, lebih setuju dalam yang Talmud. belajar agama, yang belajar tulisan gitu, saya lihat-lihat banyak loh. Bahkan Nah, itu mereka ngaku-ngaku Malikil bisa. termasuk Malikil, terus siapa tuh si Bililin. Jadi mereka sudah belajar mungkin ke arah yang lebih bagus lah. Kurasa itu kali. Tapi aku Mereka udah tanpa mulai tendensi belajar nih. bahasa Ibrani supaya bisa memahami Torah di dalam teks aslinya. Tapi tetap aja. Bukan. Saya nggak tahu isi hati orang ya. Tapi menurut saya sih mungkin dia belajar karena ada yang pihak yang kurang memahami terus dibilang, lu belajar Ibraninya dong. Bener nggak bahasa Ibraninya dong? Mungkin jadi dia belajar untuk apa sih? Untuk dibilang, itu menurut saya ya, bukan menurut orang. Menurut saya mungkin belajar biar dibilang bisa itu, saya belajar bisa itu. Tapi kalau saya sih nggak mau belajar. Cuman di sini cuman lagi bertanya ya. Dan satu Ibu lagi Bang Hadijah. Billy. Apa? dulu Kak Heriti nanti. Oke. Bang Pelangi. Silakan Bang Satu Pelangi. Soal lagi. Mesias, soal Mesias dalam Judaism sudah jelas. Nama Mesias itu mengenai- namanya Daud. Nanti Mesias yang terakhir yang akan datang yang dibangkitkan oleh Tuhan namanya Daud. Jadi orang Yahudi sudah Daud punya ya? nama Oke. Mesias, namanya Daud. Kita tahu dari mana? Kitab Yeremia 30 ayat 9, silakan dibacakan. Bahwa Setuju, Bang Billy. mereka Untuk sambungan sama akan Bang menyembah, Billy. orang Yahudi akan menyembah kepada Hashem Tuhannya dan Daud rajanya yang akan aku bangkitkan bagi mereka. Jadi Mesias Yahudi namanya Oke. Daud. Gini Bang Billy, Yang perang ya, yang untuk mengalahkan. menyambung sama abang tadi, bahwa Mesias itu datang dari Daud atau memang Daud sendiri. Kita baca Dan aja kedua, ya. Kita baca. ini ayat Aku buka dulu ya. Wahyu, ada ini ada ayat Wahyu. Sama orang dia pasal nggak ada wahyu 22. Bang. Oh, kalau Wahyu Ayat- saya enggak Nah, ada, ini di Bang. Alkitab ini. kitab suci bagi Di Alkitab kami. ini. Di Alkitab. Itu bukan kitab katanya suci, bukan aku Kitab itu bukan buku sucinya orang Yahudi, Iyalah. Bang. Ini nggak paham orang orang itu sampai dari Kejadian sampai Tawari kata Bang itu tadi. Ya. Jadi, Oke, Kalau dan saya itu saya buat dulu debat sama sebelumnya saya jangan itu pakai kitab perjanjian baru. Mesias nggak itu nyambung. dilahirkan
ini buat tentang roh atau manusia? Fisik Kenapa? itu hamba. Mesias itu nubuat atau gimana? Nubuat roh atau gimana? Mesias itu ya Raja Mesias yang akan datang Mesias akhir ini adalah manusia, Nubuatan. darah dan daging sama seperti kita. Nubuatannya Iya, ada. nubuatannya. Itu. Nubuatannya Ada. ada. Kita lihat kitab Nubuatannya Oke, ada. oke. Yeremia 30. sepakat kita, betul, betul. Kita buka dulu dalil ayatnya. Ya. Fe'abdu et Hashem Elohekem et David Malkem Asher Akim Lahem, artinya mereka akan mengabdi kepada YHWH Tuhan mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Amin. Nah, Itu. jadi tidak ada Mesias atau raja Aku- orang Yahudi yang bernama aku Yesus sepakat. di dalam pembuktian Makanya Bang Billy ini- secara Makanya Bang Billy kan menolak Yesus kan sebagai juru selamat itu karena nggak mencerminkan yang dituliskan itu kan, menurutnya kan. Dan aku sepakat apa yang Abang Billy bilang tadi. Memang di kitab Perjanjian Baru pun sudah tercatat di surat Wahyu pasal 19 dan ayat 10 bahwa menyatakan kesaksian tentang Yesus itu, bahwa kesaksian dari dari nubuatan roh. Jadi dia berkata juga yang di pasal 22 ayat 16 bahwa aku adalah Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini. Jadi dinyatakan di situ di bawah juga aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud. Nah, dari jadi kitab apa itu? Yesaya Wahyu. 9 tadi katanya. Yesaya Wahyu. 50. Oh, Wahyu. Jadi, Ya, pertanyaanku, kalau Bang. Wahyu silakan monggo ditelan sendiri ya. Gini, Bang, gini, Bang. Itu keyakinan kalian. Gini, Bang. Tapi Aku ketika bertanya kalian dulu. masuk ke dalam tanah, ke dalam perjanjian lama, Bang mengklaim Pelangi, bahwa Yesus Bang ada Pelangi. tertulis di dalam. biar Bang aku Pelangi. bertanya dulu sama Abang. Wahyu nggak usah Gini, dibawa, Bang. Bawa kitab Yesaya aja, Bang Billy ini ada kitab Yesaya itu tertulis pada ayat berapa itu ada keturunan Daud, ada tulisannya. Jadi nggak usah bawa Wahyu. Yesaya Iya. pun ada tertulis nubuatan tentang Mesias itu. Jadi nggak aku ada bertanya kitab sama Yesaya? Abang Billy, mungkin yang ditunggu-tunggu Abang Billy, mungkin sampai sekarang ditunggu-tunggu. Padahal sebetulnya dia itu udah datang, Bang Billy. Iya, Yesus itu Nggak udah datang bisa, tapi karena- nggak mencerminkan Mesias yang dijanjikan di kitab itu. Oke, Makanya aku sekarang bilang, kita lihat apa sih persyaratan Mesias menurut kitab para nabi ya. Nah, kita lihat. Iya, iya. Pertama, ya ini mesti pembuktian, bukan apa kita pakai andai-andai Itu, Bang. atau dengan mulut saja. Terus harus ada pembuktian yang empiris soal itu. Lah, Oke. Bang Billy, aku lagi nggak nyambung gara-gara orang banyak ketik. Lah terus kitabmu udah selesai gitu, tamat aja deh tuh sampai di situ begitu. Oke, sabar dulu sebentar. Oke, ketika Mesias itu datang, ya, maka dunia itu akan damai, world peace seluruh dunia. Terdapat dalam Ya, apa? betul. Yesaya 2 ayat Membawa damai, 4 kan? dikatakan. Ya, Yesaya 24 mengatakan orang tidak akan lagi belajar perang, tidak akan lagi mereka belajar perang. Betul. Yesaya 11 ayat 6, serigala akan makan rumput dengan domba. Mika 4 ayat 3 sampai 7, Zefanya 3 ayat 12 sampai 16. Zakaria 8 ayat 3 sampai 6. Itu damai dunia. Bang Billy, Baru yang aku kedua, betul, potong Bang. bentar ya Bang Billy. Yang dibawakan Kan itu yang perdamaian. tidak damai. itu yang tidak digenapi oleh Mesias Yesus, tidak digenapi. Yesus gagal itu membuat damai makanya di Bang dunia. Pelangi, makanya orang itu, makanya aku bilang Alkitab Kristen kita ini aturan kita beruntung. Orang Kristen di Indonesia ini sebetulnya beruntung, dijelaskan ada dua Mesias sebenarnya, Mesias yang Oh. secara fisik dan Mesias yang rohani yang akan datang kedua kali itu. Mas, Iya, iya, kenapa orang Indonesia harus apa hanya orang Indonesia yang beruntung? Ya, cuman dia lah kalau Mesias yang giliran pembawa saya damai lagi yang udah pergi apa. ke luar negeri Memang betul bagaimana? sudah datang. Bukan masalah beruntung. Orang Kristen di Indonesia bersyukur mempelajari hasil Alkitab kanonan, bisa mengenali ada Mesias. Jadi jangan digabung-gabungkan. Mesias itu cuma satu, dipaksakan. Iman orang Yahudi itu dipaksakan untuk mengimani Yesus. Nggak bisa, orang itu menantikan, dan itu memang tertulis, ada betul yang dinantikan itu. Tapi Cuman versinya, bangsa Yahudi nggak percaya sama dia.
Iya, makanya Mas aku bilang. Billy, saya make sure dulu ya di underline, di garis bawah, ditebelin ya di bot ya. Makanya Ini si dibilang tadi di Khadijah Alkitab, ngomong, bentar Kak lebih Pelangi, dahulu bentar Pelangi, mereka sekedeng atuh, cicing lebih dahulu heula yang terakhir Pelangi. masuk surga. Jadi itulah istilah peribahasanya kepada bangsa Yahudi tadi. Karena mereka nggak percaya. Enggak, Eh, lagian Mbak, tolong Kak Erit ya. Lagian tunggu Bang dulu, gua ini, dulu ngomong sebentar. Kalau nggak dikasih ngomong ya gua turun. Nah, gua kesini nih cuman pengen dengerin ini cerita apaan sih? Bukan lagi nyamain. Aku aja kagak pernah nyamain sama Billy. Sama sekali nggak mau nyamain. Jadi please ya Khadijah, saya mah tidak mencocok-cocokkan dan tidak mau nyamain. Aduh, saya tuh orangnya penuh percaya diri Khadijah. Dah begitu. Lanjut. Mantap, Iya, percaya diri. habis. Memang harus percaya diri. Dah iyalah saya percaya diri. Aduh, saya dari dulu kagak percaya diri. Oke, saya tes ya. Kalau Anda percaya diri, silakan open cam. Nah makanya itu mana pengikutnya? Saya udah 3 tahun di TikTok. Ntar Nggak ada dulu, pengikutnya. kan Anda kan katanya percaya diri. Nah, silakan open cam kalau memang Anda percaya diri. Mana pengikutnya? Nggak ada, friend Mas Billy. Oh iya. Jadi bisa dilihat cantik atau tidaknya gitu. Emang percaya diri harus dilihat dari cantik. Manusia kan ada Nah. inner beauty. Iya kan? Iya. Misalnya di bawah nih ada yang namanya siapa? Di bawah Percaya nih ada diri teman saya bukan namanya. berarti cantik. Anda salah mendefinisikan. Aduh, sampai nyesek. Anda Nih, salah di bawah ada yang mendefinisikan namanya- juga. Cantik itu belum tentu wajahnya. Ada inner beauty-nya juga. Oke. Kalau saya nggak mau, silakan saya yang harus- bertanya sama Bang Billy. Bang Billy jarang-jarang bisa naik ke sini sebagai narasumber ya Bang, biar bisa Bos, ngasih paham itu betul. Bang. Nih Boleh kayak bertanya sama Safita di host. bawah nih. Safita tuh cantik luar dalam. Lanjut. Host, boleh bertanya Kenapa nggak, dia? host? Ya tanya aja Bang, tanya aja. Oke, tadi abang bilang kan Torah itu kan untuk orang Israel kan bang? Orang Yahudi Bang kan? Billy. Iya. Bang Billy. Torah sifalun Moshe merasa keilat Yakov. Jadi Musa menjalankan kami Torah sebagai milik daripada keilat Yakov atau Israel atau Yahudi. Oke, berarti khusus orang Yahudi bang ya? Khusus. Iya, betul. diberikan dari Hashem kepada manusia bangsa Yahudi. Nah, ketika bangsa-bangsa lain mau mengadopsinya boleh aja, boleh mengadopsinya, gitu. Tapi nggak bisa lah, Bang. harus ikut. Nggak Oh bisa bisa, lah, Bang. contoh Nabi Obaja itu bukan orang Yahudi. Obaja itu bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, sorry, bukan orang Israel. Dia tidak berwarga negara Israel, bukan berbangsa Israel. Obaja. Terus ada beberapa rabi besar kayak Rabi Akiva, Aftalia Semalion. Terus ada tunggu bang. Onkelos Bang, bang. itu bukan orang Bang. Yahudi. Bang, orang Israel Ya. itu bang, ya, orang Israel itu mempunyai 12 suku bang. Apakah di 12 suku itu abang termasuk 12 suku itu bang? Bezrat Hashem, insya Allah. Aku tanya lo bang, Israel itu mempunyai 12 suku. Apakah abang termasuk salah satu 12 suku itu bang? Bezrat Hashem, insya Allah. Nggak mungkin, abang orang Indonesia bang. Abang bukan suku dari Israel. Begini bang, ya, orang Israel, orang Yahudi itu ya tidak hanya di Israel saja, ada yang tinggal di negara-negara Arab kayak Yaman. Ya mana? Coba tunjukkan ayat di Tauratnya bang. Gampang, lihat waktu orang Israel keluar dari Mesir, tidak hanya bangsa-bangsa, tidak hanya orang Yahudi saja yang ikut bersama ke tanah Kanaan, tapi bangsa-bangsa juga ikut. Ya mana Ya, ayatnya tunjukin? bangsa-bangsa. Satu Torah berlaku bagi orang asing dan bagi bangsa-bangsa. Tunggu, saya kasih tahu ayatnya. Ya tunjukin aja bang ya. Apa? Satu Torah berlaku bagi orang asing. Maksudnya selain orang Yahudi tadi. Iya betul nih ya nih. Jadi waktu keluar dari Mesir itu bukan hanya orang Yahudi semua yang keluar, tapi bangsa-bangsa yang ikut termasuk orang Mesir juga ada. Kita lihat satu berlaku ya. Oke, kita lihat Keluaran 12 ayat 47 sama Imamat 7 ayat 7. Bunyinya begini. Torah echad ihe Bang Billy. Pagar Jangan dipotong dulu, Pak. betokechem, artinya satu Torah berlaku untuk orang asli dan orang asing yang menetap bersamamu.
Tuh, itu. Baru yang lain kitab imamat seperti halnya Bang Oke, Billy, maaf aku potong Imamat bentar. 24. Bang Billy, Imamat 24 ayat 22. Satu Torah berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun orang asli Israel. Sebab akulah Hashem Elohimu, begitu. Bang, orang asing itu apa termasuk negara lain, Bang? bentar. Jelas. Oh, nggak Betul, bikin, betul, Bang. betul. Bentar ya, Nah, bentar ya. ada di cerita itu yang dikatakan orang asing. Aku boleh Orang berbicara? asing. Orang Maaf. asing itu bukan Kalau berarti bahasa luar negara, bahasa Ibrani-nya, bahasa Ibrani-nya ger. Ger. Iya, Ger itu orang apa? asing Ger itu kan belum tentu orang dari luar dari suku Israel, Bang. iya, seluruh suku Bukan di dari dunia. suku Israel, kenapa disebut asing? Gitu. Ah, sekarang gue tanya dulu, Bang. Di Jadi zaman orang Israel, mana kalau Indonesia, nggak orang Abang Israel? sudah ada nggak, Bang? Oh, kan dia nggak lewat Indonesia, dia melewati Nah, berarti pertama Abang bukan orang tanah Mesir. Israel. Kenapa Abang ngikutin kitab Dia Taurat? melewati tanah Mesir. Dia melewati Kenapa tanah Abang Mesir. ngikutin Loh, kitab saya Taurat? keturunan, Abang bukan orang Israel, bukan termasuk 12 suku saya keturunan, Israel, Bang. saya keturunan Jewish Yaman gimana? Saya orang Yaman. Ibu saya tuh dari Yaman, ibu saya. Ah, Yaman termasuk 12 suku nggak? Ah, makanya main yang jauh, belajar yang jauh, ya. Di negara-negara Arab itu juga ada orang Yahudi tinggal di negara, termasuk di Mekah dan Madinah. Kamu belajar itu. Betul. Di Arab, di Di Mesir juga Iran. ada Bang Kristen, Bang. Iya, Jangan Abang salah juga. sabar, di Iran. Di Israel juga Iran, ada orang di Kristen, Irak. Bang. Iya, orang Israel Kristen juga di mana bukan aja ada. cerita. Arab juga ada orang Kristen, Mesir juga ada orang Kristen. Dengar lu Dol. Ini bukan cerita agama, ini keturunan gen. Agama itu kepercayaan. Loh, Ini Bang, tunggu, gennya Bang. ada gen Bang. Yahudi. Bang, orang Israel juga ada agama Kristen, Bang. Kadang-kadang Ada, kalau betul. berpikir itu tolol loh. Berpikir itu dia ini, Bailey ini bilang saya keturunan Yahudi, dari gennya ada Yahudinya, udah. Dan abang ini menjalankan ajaran Taurat itu. Jadi kalau masalah Kristen bagi orang Yahudi udah murtad. Jadi jangan bilang-bilang lagi orang Yahudi akan Bang Billy kan. Bukan masalah agamanya, ini masalah gennya yang diceritakan. Saya keturunan Yaman. Yang Yaman itu adalah salah satu keturunan dari Israel. Udah. Masalahnya Billy bukannya Alkitab. Dan makanya orang Mas Dol kan juga bicaranya keagamaan. Kamu bagaimana? Kalau bicara secara natural, bicara secara ilmu kesehatan, saya gen larinya dari sini, kromosomnya ini, dan dia nggak usah bawa agama. Dan orang dia juga ngomongin dari Alkitab. Ih, kamu juga bagaimana sih? Kitab orang itu dari Kecuali dia Kejadian lagi sampai Tawari, ngebuktiin Bu. kromosom gua XY-nya dari sini. Dah baru dia kagak bawa agama. Orang dia juga Bang Bilinya nyomotnya dari agama, dan dia juga Halo. pakai pendekatan agama juga. Riati. Si Apa? kau yang nyomot dari agama. Si Billy berdasarkan kitab kepercayaan dia, bukan dari agama. Bentar, Udah. bentar. Baru Saya lagi kagak bicara. nyomot-nyomot agama. Bentar. Diam dulu. Saya pada diam dulu, bentar. Oh, boleh ngomong dulu nggak? Boleh, Bentar boleh. ya. Apa kata Bang Billy itu ada kesalahan? Katanya orang Edom itu bukan orang Yahudi. Bener nggak? Kata Bang Billy. Ya Bang Billy, gimana Bang Billy? Orang Edom bukan orang Yahudi, Bang Billy. Itu salah Edom loh. Itu itu Yahudi adalah- loh. Karena keturunan Esau Ya, loh. dengerin. Edom itu adalah nenek moyang Esau, ya, which is adalah saudara daripada Yakov, ya. Saudaranya Yakov, Esau dan Yakov. Nah, jadi apakah Esau itu Israel? Bukan, karena diganti namanya Yakov menjadi Israel. Jadi beda. Tapi kalau ada hubungan darah, ya jelas ada hubungan darah. Tapi apakah Esau itu Israel? Bukan Israel. Karena yang Israel itu adalah keturunan Yakub. Nah, mulai dari Yakub dihitung, anak-anak Yakub itu keturunan Israel gitu. Nah, keturunan Edom itu lain sendiri, ada garis keturunannya sendiri Edom gitu. Esau gitu. Dan yang Abang Billy ceritakan ini memang betul-betul tertulis. Ada kan istilahnya itu semua. Iya. Jadi apa yang mau diperdebatkan? Kembalilah kalau Kristen lah ikut Yesus. Biarlah Bang Billy dengan ajaran keyahudiannya menantikan Mesiasnya. Sambil kita doakan Bang Billy ini biar diperkenalkan Mesias sejati ya Bang Billy.
Iya, yang bernama Daud ya. Bang Billy, Janganlah, Bang Billy mah jangan diperkenalkan Mesias Tuhan Yesus. Biar aja dia begitu, biar ada contoh bagi orang-orang Kristen. Ada nih Masalahnya contohnya orang nih. Kristen nggak mau bertobat kayak si Malikil tadi, Kak. Memang lain urusannya. Udah katanya itu Ya. agamamu, agamaku, Bang agamaku. Billy monitor, Jadi Bang penuh Billy, percaya Bang Billy diri. monitor, Bang Billy. Siap Bang Bang Lord Billy monitor. Nafiri ya. Saya minta penjelasannya di kitab Keluaran 18 ayat 18, apakah itu sudah digenapi belum ya sampai sekarang? Tunggu bentar. Oh, apa Tapi seorang Bang- nabi yang Bang sama Billy. seperti Musa? Bang Billy, sebentar. Bang Billy, bagaimana kamu menjelaskan Keluaran 12 ayat 12? Coba dulu Bang host tolong dibaca. Ini penting ini supaya orang-orang Kristen tidak mengimani Yahweh lagi. Coba dulu host dibacakan dulu Keluaran 12 ayat 12. Keluaran. Bagaimana kamu Tunggu dulu, saya dulu Iya. Keluaran 18 Tunggu bentar ayat nanti dibagi 18. jawab itu bentar. Bentar, Keluaran 12 ayat 12 dikatakan, Iya. sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dan anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua ilah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Hasim. Jadi berarti pembunuh dong. Jadi kata Yesus itu pembunuh itu iblis. Menurut si Billy gimana nih? Gimana itu? Itu Oke. data loh. Mida keneged mida, atau apa yang kamu lakukan itu yang kamu dapat tuh. Kalau disebut ya, karma ya. Jadi gini, kejahatan orang Mesir itu jahatnya parah ya. Jadi waktu pembangunan pembangunan di Mesir itu di Ramses itu dibangun ya. Kalau pertama kan dikasih batu bata tuh bahannya, dikasih jerami untuk membuat batu bata. Nah itu ditarik, Berarti maksudnya bikin Tuhan sendiri. bukan Sabar. masalah begitu. Sabar Berarti dulu saya Tuhan jelasin. itu pembunuh dong. Sabar dulu, Bukan saya jelasin. masalah alasan bisa membunuh. Yesus Kristus itu tidak ada alasan membunuh. Ya, Nah, nanti pertanyaan dijelaskan, saya Bang. bagaimana? Ya, Memang Yesus Oh, iya, itu beda silakan, sendiri memang, Bang. Iya, Nah, iya. Supaya jadi- maksudnya gini, orang Kristen jangan mengutik-ngutik Yahweh lagi, gitu maksudnya. Makanya biar aja dengar orang itu. Kalau orang itu bebal biar aja jelaskan Bang Billy ini. Silakan, Bang. Iya, jadi kenapa orang Mesir itu dibunuh oleh Tuhan? Karena mereka jahat. Bayangin, kalau batu batanya habis, itu diganti bayi-bayi mereka, anak-anak kecil diganti dimasukin ke situ, di semen. Kamu bayangin tuh kejahatannya. Nama rajanya Malol. Nama raja Firaunnya namanya Malol. Kalau Maglon itu baik. Malol ini jahat, sama Adikam Ahus itu jahat. Nah, Musa mengalami dua Firaun, yang pertama namanya Malol, yang kedua Adikam Ahus. Nah, itu mereka jahat kepada keturunan Israel ya. Anaknya dijadikan bahan untuk ini, diplester gitu, anak-anak bayinya. Nah, pembalasan Tuhan itu ada bagi mereka karena mereka jahat kepada Israel. Dan Mas Bang Billy kurasa sebelum ayat itu dituliskan, Dalilnya mana Bang? Tunjukkan Bang dalilnya. Oh, itu ada di dalam oral Torah kami atau iya ada orang ini bukunya tebal loh. Taurat Yahudi itu ada loh. Torah Iya, kalian. itu Torah CBLP namanya. Jadi Iya, Torah tunjukkan itu ada. mana dalilnya. Iya, sabar. Jadi Torah itu ada Besarkan, dua. Bang, saya besarkan Bang, on kenem aja Bang, biar tahu mereka Bang. Iya. Ini oke. Jangan yang tulisannya begitu lah, yang tulisannya Indonesia biar bisa Ya, dibaca. kami bukan orang Yahudi, bukan ya? Ya. Teman, saya jangan dikasih koin. Saya belum layak dapat koin. Musa ya. Berarti Jadi jangan sekedar asumsi abang aja kan gitu. Kalau bercerita orang juga bisa bercerita. Gitu. ya udah panggil apa? Oh, Ya Bang, orang itu hukum-hukumnya tertulis semua, ada datanya tuh. Iya, nggak apa-apa bang, tunjukkan aja. Jadi apa yang dia ceritakan itu sesuai dengan kitabnya gitu loh. Iya, memang kitabnya dibawa di.
Dia nggak meyakini perjanjian baru. Bagi orang itu kejadian sampai Tawari dan lebih dari situ ada lagi kitab-kitab orang itu dan tebal. Karena Injil itu berpedoman kepada kitab Torah, gitu aja. Kok berpedoman? Itu kan kata abang, kata orang Kalau Yahudi. tidak ada kitab Torah, Bang, tidak ada kitab Injil. Ngerti ya, Bang? Injil itu diperkenalkan waktu Yesus datang dan nubuatannya itulah pada kitab nubuatan Nabi. Nah, ini saya lebih setuju ini. Jadi memisahkan Torah dengan Injil itu lebih Yesus bagus. hadir secara kasat mata baru kenal Injil, tapi nubuatan itu sudah dikisahkan para nabi. Contohnya di kitab Yesaya, di kitab apa itu ada. Tahu. Nggak usah Bang cerita, kami juga tahu, Bang, Kristen, Bang. Tapi Ya. buktinya kenapa? Kenapa? Buktinya mesti gabung-gabungin. Loh, karena memang berpuncak itu dari kitab Torah, makanya timbul Mana ada beda itu kata orang Yahudi. Apalagi beda macam bedanya di Aduh mana teman, coba? aku jangan dikasih koin, aku belum bisa. Iya, aku cuma main-main dah, nggak usah dikasih koin aku. Oh, gitu Aku aja. nggak bisa. Udah mana, Bang? Tunjukin, Bang Billy. Tunggu. Tebal kitabnya. Jangan sampai Ini apa yang dikatakan Bapak siapa tadi, Pak? Abang Billy. ceritakan ya. Nih, Pak Billy. kitabnya ini ada segini. Nih. Ini namanya Midras. Tunggu bentar. Ini masih ada lagi seri. Midras Tunggu itu kitab bentar. Taurat, Bang. Torah itu, Torah CBLP atau oral Torah. Jadi Torah itu nih. Ini ada satu Emang lagi. Torah ada 4. berapa, Bang? Torah ada 2. Yang pertama Torah CBLP atau oral Torah. Yang kedua adalah Di Torah kitab Torah Shebit aslinya atau ada Torah yang dikatakan tertulis. gitu, Bang? Oh ada di dalam Di kitab di Torah dalam- aslinya. Kenapa? Di kitab Torah aslinya itu yang mengatakan itu ada belebet Torah itu. Oh ada gini, cluenya ada ini. Jadi Torah itu waktu pertama, Torah itu perlu dipahami, Torah itu artinya bukan hukum tapi instruksi. Ya, jadi instruksi. Nah, Oke lah, mau kami bilang percaya. instruksi hukum, emang instruksinya Iya. itu ada berapa kitab gitu loh. Jadi waktu awal-awal Torah itu tidak diberikan secara tertulis tapi oral. Contoh, ya. Yang waktu ngeberiinnya siapa, Mas Billy? Tuhan, Hashem. Jadi waktu soal Nuh, Hasemnya tuh ngomong ke siapa? kepada nabi-nabi sebelum Musa. Nabi sebelum Musanya siapa? Oh, ada Nuh, ada Abraham, Ishak, Yakub. Berarti Tuhan ngomong sama Abraham, Ishak, Yakub gitu. Memberitahukan. Jadi gini, rantai Torah itu mulai dari Adam, karena Adam diberikan Torah juga kepada Hashem. Karena ingat ya, Torah itu artinya instruksi. Tuhan bilang jangan kau makan buah ini, itu Torah. Nah, terus kepada Nuh, lihat, waktu Nuh memisahkan antara binatang yang halal dan haram. Nah, itu kan 2 pasang dan 7 pasang. Padahal itu belum tertulis, nanti baru tertulis secara eksplisit di Sinai tertulis sunat Abraham sunat. Ya, Abraham sunat. Perintahnya dari mana? Apakah tertulis? Perintahnya tidak. Perintahnya tidak tertulis. Tuhan yang memberitahukan kepada Abraham, dari pihakmu hendaklah engkau mengkerat kulit katanmu. Nah, itu. Apakah ada tertulis? Tidak. Makanya oral Torah itu lebih dahulu daripada written Torah gitu. Mantap. Mana, Bang? ikut aja padahal gak ngerti. sudah ada di otakku sih gitu kan, cuman abang ini jelaskan lagi makin dimantapkan aja gitu. Lah jangan urus, kamu sih agamanya apa? Jangan urus. Apa yang dimantapkan? Coba dulu buktikan dulu apa yang dimantapkan. Iya, jangan urus, kamu sih agamanya apa? Oke, Coba. Bang, saya kan belajar nih, Bang. Jadi kita coba berdua dulu. Tadi karena ketepatan ada anak saya megang file saya. Coba saya sekarang belajar ini tentang Hasim. Hasim, saya panggil Hasim ya. Karena tidak menyebutkan nama Makanya Yahweh. kisah Hasim tadi tunjukkan di kitab Torah. Tunggu bentar, Torah Bang, ya. itu cuma satu ditulis oleh Musa. Dengar lu. Bang Billy, sekarang begini. Saya punya data bahwa Mesias orang Israel itu namanya Hasim atau YHWH. Benar nggak itu, Bang, kan? Ya datanya tunjukin, Bang. Ya, Mesias orang Israel
Ya, YHWH atau Hasim itu adalah Mesias orang Israel. Benar itu, Bang? Tunjukkan datanya. Tunggu Datanya dulu, mana? jangan nyerocos dulu, saya bilang. Iya, Saya dengan Abang dengan Bang jelasin Billy dulu melalui bentar. ada data, Bang. Iya, Jangan dengan abang Bang Billy menjelaskan sebentar. nggak ada Duel, data, tolong, Duel. berarti abang Duel, tolong. mundur. Duel, tolong. Bual Iya, lah, bentar. Bang. Duel bentar dulu. Itu Bentar. bentar dulu. Oke. Itu Oke, bentar. terima itu Bang ya, bahwa Yahweh atau YHWH atau Hasim itu adalah Mesias orang Israel. Begitu Bang ya? Penyelamat Israel, Mosia, bukan Mosiah ya, Mosia. Ya. Jadi Oke, yang lain kita- ya, satu Mosia pakai ain, satu Mosiah pakai het, beda itu. Makanya Tadi ayatnya abang mengatakan ayat itu dulu, dulu Bang, bentar dulu. sekarang gua berubah lagi, Bang. ayatnya di mana dulu itu? Bang Oke, Billy, Bang. Oke, saya bacakan ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya yang ditulis para nabi-nabi Bang ya. Di 2 Ya. Samuel 22, Daud 2 berkata, "Ya Hasim, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Elohimku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku untuk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku." Ini penuturan dari Daniel. Di Yesaya 19 ayat 20, itu akan menjadi tanda kesaksian. Periksa dulu, Bang. Itu- Periksa dulu, betul. Periksa dulu. Iya, periksa dulu. Iya, Yesaya itu di perjanjian lama apa baru, teman? Aku nggak ngerti. lama. Yesaya Itu berapa? akan Yesaya menjadi berapa? tanda Itu kesaksian termasuk nabi-nabi kecil. Yesaya berapa? bagi Hasim, ya, apabila mereka berseru kepada Hasim, oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Saya tanya Bang, siapa yang dikirim juru selamat itu? Itu nanti jawab Bang ya. Katanya tadi juru selamatnya Hasim, tapi dia mengirim juru selamat. Enggak, Bagaimana? saya nggak bilang juru selamat kami, Mesias kami namanya Hasim, Mesias kami namanya Daud. Kami bilang. Oh, Daud. Saya bilang Daud. Oke. Yesaya 43 ayat 3, sebab Oke. akulah Hasim, Elohimmu yang maha kudus, Elohim Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Yesaya 43 ayat 11, akulah Hasim dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Berarti Daud bukan Oke. juru selamat, Bang. Sabar ya. Oke, ini ya. Nih kamu lihat ya. Ya. Mosiaka. Ini pakai ain, bukan pakai het. Nah, kalau Mosia, Mesias yang kamu bilang Mesias itu pakai het. Artinya apa? Mesias itu yang diurapi. Pakai het. Nah, ini dia. Aku kasih tahu ya. Ini Mosia, ya, Mosia pakai ain. Nah, kita lihat sekarang Mesias atau Mosiah pakai het. Nah, jadi itu mesti dipahami dulu. Saya udah tahu kamu mau ke situ. Tahu banget saya. Makanya tadi kan saya bilang Mosia, Tapi kan, Mosia. Mas Billy, tapi kan aku kagak ngerti itu. Iya nggak apa-apa. apaan. Nanti Nah, makanya nggak apa-apa. Ibu nggak ngerti karena ada nubuatan di Oke, akhir zaman nanti. pelan-pelan. Makanya saya bilang pelan-pelan biar tahu Iya, iya. membedakan nanti juru selamat Israel dengan juru selamat dunia. Ini masalahnya. Oke? Enggak, itu bukan Mesias disebutnya, tapi Mosia. Mosia beda dengan Mosia. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang. Halo Ki, Selamat siang. gimana kabarnya? Iya. Baik, Udah baik, Bang baik, Billy, baik. udah kita lanjut Bang Billy ya. Oke, kita lanjut tadi. Kita betulin dulu nih tekstualnya, supaya bisa lurus pemahamannya bahwa Tuhan itu bukan Mesias. Ya, tadi terbukti dengan kitab Yesaya tadi. Saya berapa tadi? Yesaya 43 ayat 11. Nah, ini kan udah jelas ini bahwa itu bukan Mesias, tapi Mosia. Nah, nih 43. Saya udah kira itu, saya udah tahu bahwa arahnya ke situ nih. Ya. Nih. Anoki Hasem VN Mibaladai Mosia. Ya, Mosia pakai apa? Bang Billy, bentar. Bang Billy itu menggunakan bahasa Yahudi modern kan berarti, bukan Yahudi kuno kan? Iya, ini udah ya. Kalau yang Modern, kalian kan? lebih kuno lagi ya kursif. Nah ini ada bingung nih. Ini mungkin debatnya apa sih antara Kristen dan Yahudi kan?
Enggak, ini Ya. menyatakan kalau dia menyatakan kalau Tuhan itu Hasyim itu Mesias. Nah, Mesias, sabar. Jadi mesti lurusin. Arti Mesias kan diurapi. Siapa yang mengurapi kepala Tuhan? Nggak mungkin Tuhan pencipta langit dan bumi diurapi, nggak mungkin. Makanya penyelamat di sini Mosia, beda dengan yang diurapi. Nah, kita sekarang lihat tekstual untuk Mesias atau yang diurapi. Kita lihat. Imam urap. Nah, sebentar lagi saya akan kerja ini, jadi kita akan nyambung ya ke nantinya. Harus menguruskan imam Kohen nama Syia. Imam, ya ini dia. Hakohen Hamasyah. Tuh pakai khet. Nah, beda ya. Hurufnya sama tapi beda. Hampir maksud sama saya, tapi maksudnya beda gini, di akhir. kenapa kamu menggunakan bahasa Yahudi modern ketimbang pakai bahasa ancient Greek gitu kan? Soalnya kan Alkitab itu ditulis Ancient dengan Greek. Yunani sebetulnya. Ancient Makanya Greek. saya bingung nih. Iya, Alkitab itu ditulis dengan Yunani kuno. Oh enggak, kitab Septuaginta itu pertama kitab Septuaginta itu Kalau selesai Torah abad itu kedua. ditulis dengan Yahudi modern, dan Yahudi modern itu juga itu kan bukan 100% sama kayak yang dahulunya juga gitu. Jadi untuk Enggak, kita jadi ngomong gini. oh itu 100% kayak sama, Modern itu belum tentu loh. ada pembaruan. Oh, Iya, Ya, itu belum tentu loh. tinggal dibuktikan saja, Itu tinggal satu hal dibuktikan yang saya saja. debatkan loh sekarang. Itu Iya, nggak tinggal masuk akal dibuktikan loh, Bang Billy saja ngomong kayak, sumber oh ini kan Nah. Europe begini. Itu sebenarnya nggak masuk akal loh Bang Billy. Untuk Enggak, ngomong ini kayak kita gitu. sedang membahas hal yang berbeda, bukan soal teks. Nanti kita akan bahas ini. Kita sekarang membuktikan bahwa Tuhan itu yang diurapi atau tidak. Iya, Kan tapi begitu. basis yang Bang Billy gunakan itu sebenarnya nggak cocok Ya, sebetulnya. sekarang coba kamu kasih basismu, silakan kasih basismu data. Karena nggak ada Maksudnya basisnya, Mas makanya Billy. dari tadi Berarti kamu aku nggak hanya- ngomong berarti apa-apa kamu karena hanya aku bilang ngomong ini nggak ada tanpa ada basisnya data. dua, jadi dua ini debat nggak ada hasilnya ujung-ujungnya. Bill, Iya, Billy, bukain Tehillim 2 nomor 2 juga, Bill. Enggak, ketika orang menyampaikan sesuatu dia harus saya ada data seperti saya. Data saya udah Nah, itu untuk bertumpuk ini. membuktikan bahwasanya Hasyim itu Nah. bukan yang diurapi, bukan Mesia. Tehillim Betul. 2 nomor 2, Bill. Iya, betul. Jadi saya udah tahu arahnya mau ke situ. Sudah dari zaman dulu tuh, zamannya si siapa namanya adalah di teman-teman debat itu Samuel Sihaan itu. Dia bilang Tuhan itu Mesias. Oh enggak, di mana kitabnya ini tadi nih? Saya ingat tadi Oke, Yesaya sekarang 43. begini, kita buka dulu baca Yesaya 45 ayat 15. Nih mulai ya, saya ulangin lagi ya. Sebenarnya itu dua bahasa yang berbeda. Jadi kalau misalnya kayak kita coba nyambungin satu sama lain, kita bandingkan, itu nggak akan bisa, debatnya nggak akan selesai karena nggak ada jawabannya Iya. sebetulnya. Iya. Terus kamu mau memberikan Maksudnya solusi itu apa? Tadi Ngerti nggak? Lihat semua. bedakan Iya. Mesias orang Israel ya dengan Mesias dunia. Ya, Mesias dunia dengan orang Israel. Itu dia. Gini, pertama kalau kita ngomongin ke subjek Mesias itu ya, subjek Mesias itu kan satu hal yang sangat aneh. Kenapa sih bilang aneh? Karena ini tiga agama memiliki interpretasi yang berbeda-beda. Jadi kalau kita ngomong kayak, oh itu bukan Tuhan kita gini, kalian punya interpretasi yang berbeda-beda. Jadi mau kalian ngomong, oh ini begini-begini, nggak bisa. Jawabannya nggak ada. Yang pasti itu ya. Tetap percaya aja diri Kita di kan sendiri. belum coba. Ikan masalahnya kan kita belum coba. Kalian tuh nggak masuk Jadi- akal. Saya tuh jadi Kristen ya, beragama tapi itu saya melihat kalian tuh nggak coba-coba, masuk Bang, akal. Karena kalau kalian mengikuti Jadi mempercayai teologis, itu itu juga dua coba-coba, hal yang ya. berbeda. Paus, maksudmu tuh kalau make tulisan yang lama sama tulisan yang lain, Paleo Hebrew setiap- pun Paleo Hebrew pun ya menulis hal yang sama soal kitab yang tadi. Gitu. Tentang Yesaya tadi, gitu. Mesias pakai ain, Mosia pakai ain dan Mosiah pakai het. Itu juga di dalam Iya, ya, sebenarnya beda teknologi juga sama. dari akar katanya juga beda. Kalau yang Mosia yang pakai ain itu dari kata Yasha, Betul. artinya penyelamat. Sedangkan kalau yang pakai het itu artinya yang diurapi.
Betul. Nah, siapa sekarang yang mengurapi kepala Tuhan? Ya kan? Karena yang namanya diurapi itu menurut tradisi orang-orang Lewi yaitu dengan minyak urapan gitu. Seperti Musa mengurapi apa namanya? Mengurapi Harun dengan minyak urapan. Bro Billy, Ya. Bro Billy, gini, kata Tuhan ini bukannya tidak ada di dalam Halo. Hebrew. Hebrew mana ada kata Tuhan, Billy? Nah itu dia. Iya, Itu menggunakan saya Yahweh. pakai Betul ya, bahasa kata-kata dan Yahweh. itu masih Jangan yang ada kan mempermudah Adon. aja. Tes, Mempermudah. tes. Iya, Drive. Iya kan? Ini untuk mempermudah kita. Sebentar. Nggak ada, yang ada itu Sebentar, hanya Elohim dan Adon gitu loh. Iya, atau Jadi Elohas. yang Sebenarnya dimaksud kedengaran kata nggak, host? Tuhan ini Host? apa nih, Billy? Kedengaran Yang nggak suara dimaksud dengan host? kata Tuhan Dengar bang, ini dengar bang, boleh Elohim bang, boleh atau bang. Apa Adon? itu bang? Halo, dengarkan dulu. Yuk. Jadi Yesus Kristus itu adalah juru selamat dunia. Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 3 ayat 16 ya, sudah jelas. Jadi Hasem itu hanya untuk Israel, hanya untuk Israel. Jadi kalian bedain praktek daripada Hasem dengan praktek daripada Yesus Kristus. Ya. Hasem itu hanya menyelamatkan orang Israel dari Mesir. Itu dengan tiang awan, tiang api. Itu terminnya orang-orang Israel di sana. Yahweh, Gini Hasem, bro, atau apapun itu. bro Humble. Kamu tahu Hashem itu siapa? Enggak. Hasim, yang orang yang pilek. Iya, Hashem itu Orang siapa? Yang flu, Hasem. Hashem itu siapa? Enggak, saya enggak tahu, bro. Kata Bang Billy Siapa? tadi, YHWH itu nggak boleh disebutkan dengan sembarangan, makanya orang itu manggil Hasim dan Adonai. Nah, sekarang Hashem itu siapa? Hasem itu Tuhannya orang Yahudi. Dan itu sesuai pengakuan si Billy. Berarti Hashem Ngerti? hanya menjadi berarti apa? Adon atau Elohim? Yang kamu maksud itu bukan Hashem ini Adon atau nggak masuk Elohim? akal pembicaraannya, maaf ya kawan-kawan, udah mulai nggak masuk akal. Enggak, tadi kata Enggak, Kenapa maksudnya kenapa gini bisa loh. kita Kalau ngomongin kita memakai Hashim kata sebagai Tuhan, Elohim dan Yahweh itu udah jauh kita banget. itu harus paham gitu loh. Tuhan yang dimaksud ini apa? Elohim atau Adon? Karena nggak ada Hebrew itu Apa? Tuhan. Kata Tuhan itu nggak ada. Kau mempermasalahkan apa? Hasem. Apa itu nama pribadi Hasem itu? Kalau Hashim itu bersin. sebutan kata Bang Billy tadi, sebutan Adonai. Makanya Anda itu harus Orang paham itu dulu. tahu namanya gitu tapi loh. nggak bisa sebutkan sembarangan. Sebenarnya di dalam Yesus Kristus itu jelas kok kepribadiannya tidak membunuh. Dia ramah, lemah lembut. Sekarang ya. Hasem yang Kalau kau kagum-kagumi itu membunuh. gimana pembunuh? Sekarang gitu ya. Kamu harus lihat lah, lihat dulu konteksnya apa. Kalau kamu mau mengatakan Hashem, sekarang ini aja. Kalau dalam kitab Wahyu Yesus juga akan membunuh loh. Kitab Wahyu. Hashem itu ya. Hashem itu nama lain itu adalah Av yang biasanya orang Kristen mengatakan sebagai Bapa. Avenu itu yang dimaksud dia itu Hashem. Jadi jangan sembarangan kamu ngomong gitu loh. Bahkan orang Yahudi juga mengatakan saya punya Bapa. Orang Yahudi punya Bapa. Dengar dulu. Yang disebut oleh Yesua sebagai Avenu sebahasa Maim. Sekarang kamu ngomong kalau Avenu itu adalah pembunuh, berarti apa yang diajarkan oleh Yesua tentang Avenu itu ya berarti itu pembunuh dong. Enggak, di mana Yesus ajarkan Avenu itu? Yang mana Yesus ajarkan Avenu? Lah kami ini Kristen tuh nggak tahu Avenu itu siapa. Aduh, kamu Gimana jangan sih? memframing dulu. Di mana? Di mana itu tertulis? Yesus yang mengajarkan Ini udah sekarang yang mengajarkan ini udah kelewatan. Avenu siapa? Sama ini siapa? Saya. Jadi tadi kan pembicaraannya ya udah jelas-jelas ya. Saya buka tadi datanya ya di Hosea 13 ayat 4. Tetapi aku adalah Hasim ya, Elohimmu sejak di tanah Mesir. Jadi si Hasim ini atau YHWH ini menjadi Elohim atau sembahan sejak di tanah Mesir. Nah, lalu dikatakan engkau tidak mengenal Elohim kecuali aku dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Berarti itulah sebabnya Israel tidak mengakui Yesus. Itu yang pertama.
Jelas. Perlu di Jelas Ah. setuju 100% semangat. Dulu Israel Merdeka. yang mana dulu? Sekarang itulah Israel murid lagi. daripada Israel itu Yesua ya itu satu lah, Bang orang Billy Israel ini. atau bukan? Bang Billy ini orang Israel Dengar asli dulu, darahnya ada yang Bang. Udah dengar. Yahweh tidak mengutus sosok adik kodrati yang lain. Iman bangsa Israel dengan agama Yahudi itu kokoh, tidak tergoyahkan. Apalagi penyelamatan oleh Hasyim, mereka rasakan juga dalam perang Arab modern sekarang. Wajar bahwa Israel menolak juru selamat lain sampai sekarang. Bangsa Israel mengejek sangat juru selamat yang lain yang mereka anggap hanya karang-karangan Orang belaka. Israel yang mana dulu, bro? Anda harus tahu dulu, gitu loh. Sekarang Israel itu yang mana dulu? Sekarang murid-murid daripada Yesua itu orang Yahudi semua loh, bahkan dari Bang Billy Farisi. inilah orang Israel asli, Bang Yahudi. Ini Bang darah. Billy orang Israel asli, masih keturunan. Gimana sih lu? Dan dia taat sama hukum Taurat. Siapa yang taat hukum Taurat dan hidup di dalamnya, ya mereka lah orang-orang Yahudi. Benar, Bang Billy ini benar dibilangnya akan dibangun bait suci, ya. Lembu merah, minyak urapan beserta wadahnya. Udah Makanya mereka siapkan itu. host penghakiman itu dari tempat yang kudus, mereka klaim tempat yang kudus. Jadi akan kembali lagi pendeta-pendeta ini menggantung Yesus, seminim-minimnya anak-anak Yesus lah, murid-murid Yesus. Ya, jadi yang menjadi lawan Kristus itu adalah orang-orang yang mengajarkan Kristus, yaitu pendeta-pendeta. Kalian itu membenci Hasyim, membenci Hasyim, Tapi maksudnya antikris datang dari keluar dari kekristenan sendiri gitu. Dengar dulu, iya sebentar. Hasyim tapi mencintai Yesua, padahal yang disebut sebagai oleh Yesua itu ya Hasyim itu. Kenapa kok kalian membenci Hasyim? Aneh kalian ini. Makanya banyak bawa datanya, jangan narasi. Kok membenci? sebenarnya Kami kan saya menghargai ngomong imannya dong Bang. sebentar. Saya Saya dong bilang sebentar. Hasyim itu pembunuh gimana itu ceritanya? Jadi yang membunuh Yesus nanti bukan orang Yahudi lagi, tetapi yang mengatakan Yesus, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah Hasyim. Hasyim. Jadi oke, saya Hasyim itu buka, maksudnya ya. saya- Hasyim itu kan nama. Hasyim itu saya buka di Zakaria 2:14 mulai ayat 1. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Hasyim, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem, kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Yahweh akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan berinjak di bukit Zaitun. Berarti Yahweh ini bukan roh. Yesus memperkenalkan Tuhan itu roh. Kok Yahweh ada kakinya? Anda kurang belajar bahwa di situ tertulis adalah Hasyim beruah hakodes. Tanya Billy, tahu nggak Billy? Billy, Coba kita Bang buka. Billy, gantian dong aku sebentar. Aku sebenarnya aku naik mau nanya gini, Bang Billy, apa menurut kamu orang Kristen nyuri kitab Yahudi? Kenapa? Aku tuh naik ke sini mau nanya, emang kan orang-orang tuh suka pada ngomong yang selain Kristen, orang Kristen nyolong kitab Yahudi. Dan menurut kamu orang Kristen nyolong kitab Yahudi gitu? Saya nggak mau jawab ya karena saya nggak mau menyakiti. Ya, ini Kamu pertanyaan. kayak menaruh saya di pojok gitu, you put me on the hook di dalam hal ini. Enggak, enggak. tadi- Kalau tadi saya ada mah statement orangnya menarik. enggak. Sekedar Bil, atuh benar saya nggak, dulu. Bil? YTFAV itu adalah dalam Sebentar, wujud ini ruah, siapa Bil. sih? Sebentar, Ini siapa sebentar. sih? Humble, Harry, sebentar atuh. Harry, Saya cuma Harry, mau nanya saya yang doang. menjawab. Saya yang menjawab. Orang Kristen tidak perlu membaca kitab Yahudi. Kristen itu di Antioquia, bukan di Yahudi. Ya, Oh berarti paham Anda? boleh berzina, boleh membunuh, boleh bersaksi dusta, boleh apa? Buatlah Nah, kitabmu
yang tidak mengasihi Yesus boleh Tahu membunuh, nggak sih boleh arti berzina. Kristen itu apa sih? Kok bisa membeda-bedakan gitu? Arti Kristen kalian tahu nggak sih? Artinya apa sih Kristen itu? Pengikut Kristus. Kalian tuh nggak tahu makna Kristen, kok bisa bilang yang Kristen itu Jangan-jangan orang kau yang nggak Antioquia, tahu makna ini Kristen, bukan orang Bang. Yahudi. Gimana sih? Kristen itu kan hanya masalah bahasa. Sekarang saya ngomong dulu Gitu loh. sebentar ya, Billy. Kalau yang saya pahami ya, Billy, karena Yesus itu memang Billy orang sudah Yahudi. benar. Billy sudah benar. Kalian orang Kristen ini mau curi-curi kitab orang Yahudi kalian. Nah, itu dia. Gua dah. Dengar ya. Kalau saya lihat ya bahwa Talmidim daripada Yesua itu orang Yahudi semua. Jadi otomatis mereka juga percaya apa yang tertulis di dalam Torah. Gimana sih kalian itu? Nah itu makanya nyolongnya dari mana sih? Yang ngomong nyolong itu sekolah enggak, belajar enggak. Nyolong Makanya itu kalau dapat bahasa kasar itu tidak baik, itu hal perkataan yang kurang baik, itu framing. Nah itu. makanya saya Nggak kasih ada tahu kata-kata seperti itu. orang-orang yang ngomong nyolong tuh kalau dapat duit, ya dapat koin, dapat duit dipakai buat ngebuktiin, jangan ngomong tanpa bukti gitu loh. Saya tuh kayaknya juga suka kasihan gitu. Nah makanya daripada saya kasihan sama yang ngomong nyolong itu, lebih baik ini ada orang Yahudi dah katanya Billy. Coba menurut Billy nyolong apa enggak? Saya mau tahu gitu. Tuh, nggak apa-apa. Pandangan Billy nyolong apa enggak kan namanya diskusi. Kalau Billy bilang nyolong, saya buktiin gitu. Kalau dibilang enggak, ya saya buktiin juga gitu. Namanya juga saya di sini diskusi. Nah makanya saya ngasih saran. Kalau yang Oke. dapat koin-koin, uangnya mau tanya. diceleng, ditabung. Udah bang. Dengar dulu. Begini bang, bodohnya pertanyaan itu bang. Dari mana kami mencuri katanya? Yang kau pakai itu kitab mereka, itu sudah mencuri. Udah, nggak usah panjang lebar lagi. Sebentar. Ingat bang, udah bang, dengar bang. Ingat. Coba, kenapa? Gua demen Kenapa? nih. Jadi kalau mau Yahudi saja, jangan jadi politeisme. Sembah Tuhan Betul. Yahudi, sembah Tuhannya Kristen, sembah Tuhannya Islam, sembahnya Tuhan masing-masing. Apa itu? Yahudi belajar sama Bang Billy. Terjemahannya Allah ya, terjemahannya Allah ya. Allah Jadi terjemahannya. begini Jadi bang, gini. maaf ya saya potong semua Kalau ya. emang jadi Kristen, jadilah Kristen yang kafah. Jangan Iya, namanya jadi pakai gini. namanya Tuhannya Islam. Nanti Ah, Tuhannya iya. yang disembah tapi ikut Tuhannya Iya. Yahudi. Iya. Itu nggak kafah. Iya, Itu Kalau namanya emang jadi Kristen, mencuri. jadi Kristen yang konsisten. Pakai mencuri PD. namanya itu. Makanya si Malikil itu mengajarkan Tuhan politeisme, bukan monoteisme. Nah, sudah Pak Tito tobat dari marsionisme. Apa sih itu? Apa yang Apa sih mau itu? ditobatkan? Kami mempercayai Yesus satu-satu sembahan. Bang Billy mempercayai Yatim sebagai sembahannya. Apa yang mau dipisah? Orang Muslim mempercayai Allah sebagai sembahannya. Datang orang Kristen, semua tahu. Coba Yohanes 6:63 perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Mana dikatakan Yesus itu perkataannya langsung tentang Yahweh? Nggak ada yang bisa buktiin. Itu Tuhannya orang Yahudi lah sudah. Kristen itu adalah Kristus. Soalnya Ambel, YTFAP kau- itu juga kau bukan kurang dalam baca bentuk Alkitab, roh juga. Ambel. Coba tanya Billy. Bill, Pak YTFAP Tito, itu Pak dalam bentuk Tito. roh nggak? Roh Elohim itu artinya YTFAP bentuk roh atau bukan, Bill? Bukan begitu cara bertanyanya ke si Billy. Bill, apakah Yod-Heh-Vav itu Yesus? Ah, ini si Billy nih. Coba Oh, jelas jawab dengan bukan. ya atau tidak. Oh, jelas Bukan bukan, lah. oke? Ambel, Oke, iya, iya. maaf saya potong bentar ya. Kalian semua udah tahu Trinity artinya apa sih? Apa enggak sih? Kalian Kristen kan? Ah. Iya kan? Trinity Nah, dulu Siapa yang ngomong. nanya ini? Tunggu. Trinity dulu. Ngerti Trinity dulu, kalau ngerti itu udah kamu boleh berhak jawab deh. Saya tanya, dia bawa data. Kutanya dulu samamu, bagus. Kau bawa Trinitas kemari. Siapa yang pertama kali mencetuskan Trinitas? Kutanya dulu kau. Tertulian. Tertulianus itu orang Kristen penyembah Yesus atau penyembah patung itu? Pagan. Pagan, Tertulianus. Dan Tertulianus lah yang menjadi marsionisme, bukan kami. Kami bertentangan dengan Pak Tito. Tertulianus. Ngerti? Kami bukan marsion. Pak Tito. Kami pengikut Yesus. Pak Tito, Siapa Pak Pak Tito? Tito. Siapa Pak Tito? Siapa? Nah si Tito di sini.
Rujukan mana? Marsionisme jangan memelintir. Nanti kena ajab loh. Udah ku kentut itu tidak ajab. Siapa yang ngajab sih? Dari kemarin dikentutin juga. Ini kadang-kadang inilah korban daripada sinetron Indosiar ini. Ini kalau saya lihat ini Bang ini siapa namanya siapa ini Bang Hambel sama host ini akan membawa reformasi buat kekristenan, bakalan segar. Jadi ada pemisahan antara Tuhannya Islam, Makanya Yahudi aneh dan demen nih, aneh Tuhannya demen nih Kristen. sama Hambel sama si host ini. Aneh demen nih. Iya, jarang-jarang Kristen kayak begini, nggak pernah ketemu nih model kayak begini. Ya memang Baru kan penganut ajaran Yesus memang betul. aneh tadi nonton. Gini. Aku nggak percaya kalau Tuhan yang dimaksud Hambel itu benar ya. Aku cuma ngomong itu aja. Kenapa nggak percaya kau Tuhan yang kami maksud itu benar? Karena sebab Tuhan Bukan. itu Saya nggak ngomong kamu. Saya nggak ngomong kamu. Kamu main bikin asumsi penting. Yang Hambel ngomong itu nggak sama sekali nggak nyambung sama sekali. Tuhan hanya Yesus. Di mana bukti ketuhanan Yesus? Keilahian Dia itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Kuasa, tidak Iya pelin-pelan. betul. Itu saya setuju sama kamu. Iya, kamu ngomongin apa dengar. sekarang? Dengar. Saya bisa buktikan. Ya baik si Allah, baik si Hasem atau Yahweh itu, saya bisa buktikan mereka tidak bukti Tuhan. Kenapa? Karena mereka itu pembunuh, penipu, pendusta. Bisa saya buktikan. Walaupun si Billy di sini bisa saya buktikan. Dan itu tergantung mau Bang Billy percaya atau tidak. Enggak, jadi intinya clear ya bahwasanya Hashem atau Yud-Heh-Vav itu bukanlah Yesus gitu loh. Itu harus clear Itu dulu. Tuhannya orang Israel. Itu harus deal dulu. Mantap. Demenan nih. harus Malikil, clear itu. si Malikil, harus jelas. Si Malikil curi itu Tuhannya orang Israel. Malikil Digabungkan Makin sakal dah. Mikana dicuri itu. Makanya saya bilang itu bukan apologet dari Kristus, mereka demi koin dan demi viewer. You understand? Asik nih, baru kali ini nemu model kayak gini nih, waduh. Nih, Mantap, kembali mantap. ke Billy aja. Makanya saya Bang bilang Billy. tadi, biar jangan apa. Selain Ini mantap ini, mantap selain ini. Bang Billy, Ini baru nemu ini jangan host biar macam gini nih. biar jangan Bang Billy. biar jangan ribut. Selain Billy di sini, coba sebutkan keilahian daripada Yahweh. Kalian menyembah Yahweh, menyembah Yesus. Kalau kalian bisa menyebutkan keilahian dari Yahweh, saya buktikan bahwa Yahweh itu adalah malaikat pemberontak. Nah, sekarang kalian buktikan keilahian daripada Yahweh. Tapi kalau kalian tanya, buktikan keilahian daripada Yesus, saya bisa buktikan. Intinya yang aneh garis bawahi di sini adalah bahwasanya jelas bahwasanya Hashem itu bukanlah Yesus. Itu poin penting Iya, yang poin aneh penting. garis bawahi di sini. Itu poin penting. Yang diyakini orang Bang Billy ya, yang diyakini orang Bang Billy. Sudah jelas ya. Sudah jelas ya apologet Kristen. Kok keluar abang itu? Ya. Keluar Bang Hasem Billy. itu mau kerja dia Mau mau kerja. ada kerjaan Hasem itu hanyalah Tuhannya orang Yahudi ya, bukan Tuhan Kristen. Kalian ngemis ke Tuhan orang Yahudi kalian. Gak cukup kalian Yesus. Malu-maluin kalian. Oh, ternyata betul ya Bang. Berarti orang itu menantikan memang bait suci yang ketiga itu dibangun, ya disitulah baru diberlakukannya orang Lewi berpuluhan ya. Makanya saya bilang tadi, buktikan dulu keilahian daripada Yahweh. Nanti tetap juga jawabannya sama seperti si Billy. Billy juga akan jawab karena orang Mesir itu jahat. Gitu aja Ada si jawaban Holy, mereka. ada si Holy di sini. Naikkan dulu dia. Bapak itu siapa? Coba jawab. Gampang menjawabnya, naik aja. Beredukasi kita. Naik dulu ke sini. Supaya jangan kalian dengar-dengar si Malikil, ya. Ini Romarsionisme, saya salah masuk Rom ini. Enggak lah, pengikut Yesus lah. Tertua, kaulah pengikut Marsionisme yang menegakkan Tritunggal, Trinitas. Ya, itulah Tertullianus. Dialah Marsionisme, ngerti kau? Dan kaulah sebenarnya Marsionisme
yang mengikuti ajaran Tertullianus. Tritunggal bukan Trinitas itu tafsirnya itu aja itu pengikut Nikolaus itu bang, semua itu bang, pengikut Nikolaus yang dibenci bukan Tuhan, pengikut, yang itu hanya sekedar tafsiran manusia. Tritunggal enggak, itu Trinitas itu adalah ajaran dari pengikut Nikolaus yang dibenci oleh Tuhan. Udah selesai. Aku cuman punya satu pertanyaan. Jadi kalian semua nggak percaya sama Trinitas gitu aja? Kalau nggak percaya, saya keluar aja, saya drop langsung. Iya, nggak percaya Silakan kan? Bang. Emang Nggak percaya, udah, dipaksa. terima kasih. Aku keluar ya, maaf. Terima Oke, kasih. bye. Sampai ketemu lagi. Ya, udah. di sini Nggak tidak akan sanggup. tahan penyesat. Kalau Apa itu setahu Tritunggal? aku, Trinitas itu hanya tafsir manusianya. Ah, betul, konsep itu Bang, konsep yang dibuat Iya. dan juga campur tangan iblis kayak otak-otak orang itu. Masa Jadi konsep jadi firman? kita juga nggak bisa menyalahkan juga loh bang. Iya, Itu hanya iya, sekedar iya. tafsir manusia. Ya, Bang, Iya, masalahnya bang, masalah jangan salah bang. Iya, jadi Ah, kalau kita bisa, lihat Bang. sejarah Tertutulah memang orang, jelas ya. Trinitas itu tertutulah kan orang memang yang mengandalkan konsep- manusia bang. Udah, konsep jangan buatan lagi. dari Tertullianus. Celakanya semua orang tahu Tertullianus itu bukan pengikut Yesus, tapi dia seorang pagan. Nah itu kan konsep juga. Itu Itu, harus kan masuk dipahami. konsep kan. Itu konsep. Semua itu konsep Makanya. manusia bang. Maka akan fatal ketika pengikut Yesus tapi mengambil sebuah konsep yang dibikin oleh seorang pagan. Anda bisa Iya, bayangin. semua konsep yang kita Fatal percaya itu. sekarang ini buatan manusia. Ngerti nggak? Konsep apa rupanya? Kami tidak konsep ada buatan manusia. Kami Kau beragama memberitakan. sejak tunggu dulu. Kau beragama sejak kapan? Saya nggak ada beragama, masalah sejak kapan? Nah, ya kau tahunya kitab Taurat itu dari kapan? Lah, saya nggak tahu tentang Taurat itu. Yang saya tahu perkataan Yesus, yang saya lakukan perkataan Ya, Yesus. oke. Kau tahu perkataan Yesus itu dari kapan? Ya dari sejak saya menerima Yesus dan Ya sudah. menerima Roh Berarti Kudus. di zaman Bukan Yesus sejak kau tidak kapan? tahu kan? Hah? Di zaman Yesus kau tidak tahu kan? Di zaman Yesus kau tidak tahu. Itu diberitahu oleh Roh Kudus. Nah, itu kan konsep manusia. Kenapa konsep manusia? Roh Kudus yang memberitahunya. Yesus sudah kasih tahu bahwa Roh Dicerita- Kudus Tunggu. akan memberitahumu. Udah. Tunggu. Kau diceritakan Yesus apa berdasarkan kitab? Berdasarkan Roh Kudus. Loh, Roh Kudus itu di mana kau tahunya? Roh Kudus kitab kan? Roh Kudus itu bukan di mana aku taunya. Roh Kudus itu kurasakan, bukan di Alkitab. Roh Kudus itu bukan tulisan. Roh Kudus itu kurasakan. Seperti apa Udah. rasa Roh Kudus, Bang? Aku mau tahu lu. Hah? Damai Seperti apa sejahtera, rasa Roh Kudus? sukacita, memuliakan Yesus itu Roh Kudus. Yakin apa? Yakin? Kebenaran itu yang kuberitakan, yaitu Yesus sebagai Apa Raja yang dan Tuhan. Udah. kebenaran, ha? Tidak ada orang yang merasakan roh, Bang. Ngerti ya, Bang? Hah? Ya Tidak ada kaulah orang yang itu. merasakan roh kecuali Ya kesulitan. kaulah itu. Kau kan ketidakmampuanmu yang kau ukurkan di sini. Kau yang tidak Kemampuan mampu, kami. kau berdasarkan keimanan kau itu sejak kau lahir. Sejak lahir gitu. Aduh, turunkan aja nih host, sudahlah. Host, saya mau ada kerjaan dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagus. Itu aja. Kita manusia ini berdasarkan kita lahir, kita tahu. Kita Jadi tidak saya hidup di zaman Nabi. Kita tidak hidup di zaman Jadi Nabi. saya bilang ya. Injil Yesus dengan doktrin gereja. Ini yang pertama. Jadi Ada, Bang. sudah terbukti. Kita hidup itu bukan di zaman Nabi. Kalau kau hidup di zaman Nabi, orang macam kau udah dijadikan apa? Udah jadikan sampah, udah. Karena kalau orang macam kau seperti Thomas, ya karena kasih karunia Tuhan, makanya Thomas selamat. Kalau enggak, Thomas itu udah dijadikan apa itu? Seperti Yohanes Pembaptis itu. Tapi karena kasih karunia Tuhan, jadi kadang-kadang begitulah. Luar biasa ya tadi kan tuh. Tapi aku tertarik juga Bang biar masuk Injil itu kepada Bang Billy itu. Kenapa mereka mempercaya kitab Yesaya ayat 5 itu ya? Iya, 9 ayat 5 kan? Sementara itu adalah Raja Damai gitu. Makanya aku tertariknya di situ. Sementara kan yang kita tahu Mesias kan kata orang itu yang seperti ayat Abang baca tadi ayatnya kan. Tiba-tiba dibukakannya ayat Yesaya 9 ayat 5 itu tadi yang aku tanya Karena sih. sama-sama dikatakan sementara di situ di Yesaya 9 ayat 5, kita lihat aja Yesaya 9 ayat 5, telah lahir seorang putra telah diberikan. Emang si Yahweh itu manusia kan gitu kan? Yesaya 9 ayat 5. Sebab
sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mana ada itu loh. Yang diceritakan si Billy tadi tentang kelahiran Mesias itu harus dunia di waktu damai katanya kan. Iya, tidak ada Waktu perang-perang. apa? Tidak ada perang-perang katanya. Harimau makan rumput katanya. Padahal yang kita yakini itu terjadinya yang makan rumput itu di kerajaan 1000 tahun gitu. Sebetulnya Iya. Injil itu gampang lah masuk ke orang itu. Makanya yang susah masuk, Injil itu yang susah masuk itu kepada orang Kristen yang gerejawi ini. Susah kali masuk memang. Susahnya di sana saja kan gitu. Aku tadi mau nantang si Billy tentang apa? Tentang